Kali ini saya akan perkenalkan cara belajar mandiri, cara belajar bahasa Jepang secara mandiri dengan buku Mina no Nihongo. Jadi buku Mina no Nihongo itu buku yang paling banyak dipakai ya kalau mau belajar bahasa Jepang dengan proper dan dari dasar. Itu yang paling banyak dipakai buku Mina no Nihongo. Nah, covernya seperti ini. Saya nggak ada buku fisiknya karena saya biasanya pakai PDF saja untuk ngajar ya. Nah, itu buku fisiknya covernya seperti ini, bisa dilihat. Ya, jadi ada dua tingkat ya. Ada Mina no Nihongo 1 dan Mina no Nihongo 2. Kemudian setiap tingkat itu punya buku terpisah untuk terjemahan dan penjelasan grammarnya atau tata bahasa di sana ya. Jadi Mina no Nihongo 1 ada yang versi full bahasa Jepang, ada yang versi pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi langsung dengan artinya ya. Perlu dicatat, ini tidak termasuk cara baca hiragana atau katakana atau kanji dalam alfabet. Jadi benar-benar satu buku ini full bahasa Jepang, satu buku full sudah bahasa Indonesia. Nah, maka dari itu, sebelum belajar buku Mina no Nihongo, harus paham yang namanya hiragana katakana. Itu dulu. Harus bisa bacalah paling tidak. Sehingga nanti tahu, karena tidak ada perantaranya ya. Kecuali kita bikin sendiri, perantara maksudnya bahasa Jepangnya dalam versi alfabet. Nah, itu nggak ada. Nah, jadi itu tadi ya, bukunya tiap tingkat ada pasangan terjemahan atau penjelasannya. Kemudian gini, saya mulainya tentu dari buku Mina no Nihongo 1 ya. Dua-duanya. Versi terjemahan dan versi yang full bahasa Jepang. Pertama gini. Tadi hiragana dan katakana sudah. Oh ya, buat kalian yang mungkin lupa atau belum ada bukunya, ada link di deskripsi di bawah. Ada link PDF di sana. Silahkan aja download untuk dua buku ini ya. Buku tingkat 2-nya juga ada. Kemudian kalau belajar pakai buku ini ya, kita mulainya biasanya dari buku yang bahasa Indonesia dulu. Jadi di tiap bab itu ada yang namanya daftar kosakata. Ya, kurang lebih begini ya buku Mina no Nihongo-nya. Yang tadi saya bilang ada dua versi ya. Jadi yang seperti ini covernya cover lama sih kayaknya nih. Enggak, cover baru ya. Nah, ini yang edisi 2 ya, terutama yang edisi 2 itu yang dipakai. Kemudian ini juga sesuaikan. Ini juga versi 2 ya. Ada terjemahan dan keterangan tata bahasa versi Indonesia. Nah, untuk belajar mandiri itu kita bisa mulai dari buku yang terjemahan dulu. Coba di scroll ke bawah ya. Di sini ada ya ini kayak tanda dan lain-lain ya. Nah, ini tokoh-tokoh dalam buku ini. Di sini yang paling mungkin yang paling sering muncul mungkin nama Mike Miller ini ya. Ya, jadi kayak gitu di latihan-latihannya nanti. Kemudian ke bawah ini masih daftar isi. Oke, jadi untuk belajar mandiri kita mulainya dari kosakata dulu ya. Kosakata bisa dilihat di sini. Bisa dilihat di sini semuanya pakai hiragana ya. Nih kan, kalau kita nggak baca hiragana kan nggak bisa baca misalnya. Tahu-tahu cuma lihat artinya saya gitu doang. Kan nggak mungkin seperti itu kan. Ya. Kemudian ada lagi kata, ini apa bacanya? Tahu-tahu artinya Anda. Nah gitu kan nggak bisa ya. Kalau kita nggak tahu hiragana, nggak tahu katakana, nanti seperti itu jadinya. Karena tidak ada versi romajinya di sini. Memang sengaja agar sebelum belajar itu siswa di-press dulu mengenai hiragana dan katakana, latihan baca terutama ya. Nah, ini kosakata. Ini adalah kosakata yang akan muncul dalam satu bab. Ya, dalam satu bab ini saja. Tapi tidak menutup kemungkinan dia akan muncul di bab berikutnya. Nah, kebetulan ini kan yang saya sorot
pelajaran 1. Nah, nanti kosakata yang di pelajaran 1 ini sangat mungkin muncul di bab 2. Mungkin bukan dalam list kosakata begini, tapi dalam latihan-latihannya dan dalam bacaan-bacaan kayak gitu ya. Seperti itu. Dan kemudian nanti kosakata di bab 2, misalnya bab 1, 2, bisa juga muncul di bab 3. Dalam bacaan-bacaannya atau latihan-latihan soalnya ya. Itu nanti bertumpuk terus, makanya dia kayak bertumpuk-tumpuk terus gitu ya. Dan semuanya dalam hiragana katakana. Dan kanji tentunya ya. Jadi ada artinya di sini. Nah, itu seperti itu ya. Pertama itu kosakata dulu. Kemudian berikutnya kita tengok bagian yang namanya bunkei. Sekarang setelah dari buku yang bahasa Indonesia, kita pindah ke buku yang full bahasa Jepang. Bab 1 juga ya. Ini kita tengok pertama adalah bunkei namanya. Bunkei ini adalah isi dari babnya ini nanti seperti apa ya. Pola-pola kalimat seperti apa yang akan kita pelajari di bab ini. Bunkei ya. Di sini kebetulan ada 1 sampai 4. Ya. Dai-ika bab 1. Nah, yang dari kosakata tadi ya, itu akan muncul juga di sini. Jadi sebelum baca ini, baca kosakatanya dulu. Seperti itu, langkah pertama ya. Nah, tadi bagian bunkei sudah ya. Itu isinya pola kalimat apa yang akan kita pelajari di bab ini. Ini juga sama, nanti bertumpuk-tumpuk pola kalimat ini di bab 1. Nanti akan muncul lagi di bab 2. Bab 1 dan 2 akan muncul lagi di bab 3. 1, 2, 3 muncul lagi di bab 4. Kayak gitu ya. Jadi harus benar-benar tumpuk-tumpuk. Itu harus cepat ingatnya ya. Nah, setelah itu kita ke bagian bawah. Oh ya, by the way ini ya. Untuk bagian bunkei ini 1 sampai 4 itu bisa dicari artinya dalam bahasa Indonesia di bagian pola kalimat ini. Jadi bunkei itu pola kalimat ya. Jadi seperti ini. Kalau di sini ada bacaan watashi wa Mike Mira desu. Maka di sini artinya nomor 1 adalah saya Mike Miller gitu ya. Jangan bingung mengenai nama-nama orang kok dilafalkan beda ya, tentu saja karena kita belajarnya bahasa Jepang. Pelafalan nama orang baik itu orang Europe, Amerika atau mana Eropa ya, itu pakainya pelafalan Jepang. Makanya tadi Mike Miller jadi Mike Mira gitu. Mike Miller gitu ya. Nah, ini bunkei, pola kalimat. Kemudian ke bagian bawahnya yaitu reibung namanya ya. Nah, reibung ini artinya adalah contoh kalimat. Di sini kita akan belajar mengenai pola kalimat yang tadi di bagian bunkei. Itu di bagian reibung akan dibikin lebih extend lagi. Jadi kayak ada tanya jawabnya gitu. Ya. Jadi biasanya pada bagian reibung itu isinya adalah bagian tanya jawab, bukan percakapan ya. Kalimat pendek tapi dia bersifat tanya jawab. Misalnya ini, anata wa Maikumira sang desu ka? Gitu ya. Hai, watashi wa Maikumira desu. Nah, itu seperti itu. Kan ada nanya, ada jawab. Tapi masih berkaitan dengan apa yang ada di bagian bunkei-nya ya. Nah, bagian reibung ini juga ada artinya di buku yang bahasa Indonesia ya. Seperti ini. Bahkan yang ada tanda kurungnya pun, nih, mungkin kalau mau lihat ya, yang ada apakah Anda ini artinya anatawa gitu ya. Seperti itu. Jadi ada juga versi bahasa Indonesianya ini ya. Ini pegawai bank dan lain-lain ya. Di sini juga seperti itu. Nah, ini adalah bagian reibung. Contoh kalimat di mana ada bentuk tanya biasanya ya. Kemudian bagian berikutnya, kalau saya biasanya kalau ngajar, bagian percakapan ini saya skip ya. Saya skip dulu. Bagian kaiwa ini saya skip. Kenapa? Karena biasanya siswa itu jadi kayak terbebani kalau ini ya. Kalau sampai bagian ngomongnya itu pun disuruh baca gitu, misalnya disuruh baca dan disuruh ngerti, itu biasanya akan agak terbebani dia. Yang saya temui seperti itu, mungkin kalau teman-teman yang lain beda ya.
Jadi Kaiwa ini biasanya saya skip, tapi isinya ini adalah percakapan, ngobrol, bener-bener ngobrol ya. Jadi kalau yang tadi itu cuma kalimat berupa tanya dan jawab, sekarang bener-bener ngobrol. Seperti itu kalau Kaiwa. Bagian Kaiwa ini juga ada artinya ya dalam versi bahasa Indonesia. Ini ya, percakapan. Nah ini. Ya ini ya. Kalau di bab 1 seperti ini. Nah kemudian biasanya saya dari bagian, tadi kan saya bilang saya skip ya, Reibung, itu saya langsung lanjutnya ke Rengshu A-nya ini. Rengshu itu artinya latihan. Ya anggap aja latihan A gitu ya. Latihan A, nah ini tidak ada lagi gininya di bagian buku bahasa Indonesia sudah tidak ada terjemahannya ya. Jadi untuk latihan Rengshu A kita diharuskan baca dan memahami artinya sendiri. Ini masih berdasarkan kosakata yang muncul di bab ini ya, masih berdasarkan di sini kok. Nggak akan jauh-jauh ya. Kalaupun di sini nggak ada, nanti misalnya kalian sudah belajarnya di depan ya. Misalnya bab 5, ada kata-kata yang kalian mungkin asing gitu. Itu pasti ada di bab 4, bab 3, bab 2, atau bab 1. Pasti itu ya. Jadi buku ini sudah disistem seperti itu, sehingga bagian yang kalian belum pelajari itu pasti ada kosakatanya di mungkin bab-bab sebelumnya. Mungkin lupa kalian. Pasti ada itu ya. Nah ini seperti itu. Rengshu A ya. Isinya adalah seperti ini. Ini variasi juga dari bagian bungkei tadi. Ini lebih di-extend lagi ya. Kalau tadi nanya watashi wa maikumira desu. Nah, bilang watashi wa maikumira desu gitu doang. Nah sekarang maikumira-nya itu nama orang. Diganti dengan kaishain, sebuah profesi. Berarti sudah ganti lagi ya, dari yang nama orang diganti ke profesi. Dengan dalam artian, oh ternyata pola ini bisa dipakai untuk digunakan untuk menyatakan kata-kata yang lain. Nah gitu misalnya ya. Itu Rengshu A, tidak ada artinya di sini ya. Nah mungkin kalau kalian lihat, ini ada kotak-kotaknya yang diwarna di blok-blok gitu ya. Itu sebenarnya adalah tanda bahwa ini sebuah subjeknya, biasanya gitu. Kemudian kalau tidak ada di dalam tanda kotak ini, maksudnya kotak tuh yang ini ya. Ini kan ada nih. Nah, kalau di sini kebetulan ada yang namanya partikel, yaitu partikel wa ya. Nah, ini maksudnya adalah kita di bab ini fokusnya salah satunya adalah belajar partikel wa. Nah, kemudian ini kita baca seperti ini ya. Nah, ini dia turun lagi ke bawah sini. Makanya kosong ya. Kalau kosong ini berarti dia ikut ke bawah gitu. Ya, watashi wa ya, wa-nya juga watashi wa kaishain, des-nya juga ikut ke bawah gitu. Ya. Jadi kalau di dalam kotak warna seperti ini dan di bawahnya kosong, itu biasanya artinya adalah kata-kata itu ikut turun ke bawah gitu. Begitu juga yang ini ya, yang depan ini. Kalau dia tidak ada lagi ke bawah, itu maksudnya adalah dia ikut dibaca nanti ke bawahnya ya. Nah kemudian ada lagi warna kotaknya beda. Warna kotaknya beda. Ini biasanya adalah versi kata tanya dari pola kalimat yang kita sedang pelajari di bab itu. Misalnya ini ano hito wa kimura sang desu ka. Nah itu kan. Sekarang ditanya ya, tanpa kita mengetahui objeknya siapa. Jika nanya Kimura. Nah, tentu akan ada situasi di mana kita nggak tahu orang yang kita tanya itu siapa. Makanya dimunculkan dalam bentuk tanya. Ano katawa, ano hitowa, dare desu ka gitu ya. Biasanya seperti itu yang di bawah sini. Ini ya, kalau nggak versi bentuk tanya, ada juga versi kotaknya warna begini juga, tapi dia menyatakan ini ada yang spesial gitu biasanya ya. Biasanya seperti itu. Nah ini misalnya ya, taro changwa hasai. Kemudian di bawah sini ada nansai dan oikutsu. Nansai itu artinya umur berapa. Oikutsu nanya juga umur berapa, hanya versi sopannya. Nah di sini dia dimasukin kotak merah, tujuannya kenapa? Agar kita lebih ingat bahwa ada versi yang lain loh dari ini gitu ya. Oke, berikutnya mengenai ini ya, Rengshu B. Rengshu B.
ini sama seperti Rengshu A. Kalau Rengshu A kan kita tinggal baca tuh. Nah, kalau Rengshu B ini kita cuma dikasih gambar atau dikasih kosakata. Nah, nanti ubah dia sesuai contohnya. Nah, Rengshu B ini selalu ada contoh ya. Contoh itu bisa kita temukan pada kata rei ini. Jadi kalau lihat kata rei, itu artinya ini adalah contoh. Nah, contoh itu maksudnya seperti ini, Mirasangwa Amerika Jingdes. Maksudnya, nanti kalau lihat gambar nomor 1, nih ya, ini kan rei. Di bagian gambar juga ada rei ya, contoh. Ya, di contoh adalah gambarnya Mira. Nanti nomor 1 ini, gambarnya Yamada namanya. Ini kita ubah sesuai bentuknya seperti ini. Dengan cara diganti-gantikan objeknya. Yang tadinya Mira, di nomor 1 ada Yamada. Kemudian yang tadinya Amerika, kita lihat, oh ternyata dia Nihon, orang Jepang gitu ya. Jadi kalimat nomor 1 adalah Yamada Sangwa Nihonjin des gitu ya. Nihonjin ya, jadi gitu. Jadi di Rengshu B kita cuma kadang dikasih gambar dan kosakata aja. Buat seperti contohnya gitu ya. Nah, kemudian Rengshu C biasanya juga saya skip, ada Rengshu C sih di sini ya. Karena ini lebih ke kaiwa. Kemudian ada listening. Kemudian di bawahnya ini chokai maksudnya ya. Kemudian di bawahnya juga biasanya ada latihan lagi. Nah, ini kayak mengisi ya. Ini bisa ngisi partikel, bisa mengisi apa namanya? Bisa mengisi kosakata ya. Seperti itu. Oh ya, di bab 1 sampai 10 buku Minna no Nihongo ini fokus belajarnya adalah pada penggunaan partikel ya. Pengenalan partikel. Ada partikel itu kalau nggak salah yang pokok itu ada 9. Maksudnya yang apa sering di gini ya. Sebenarnya sih ada banyak. Partikel yang kita pelajari di buku ini dari 1 sampai 10 itu ada partikel wa, ga, kemudian ni, de, mo, no, to, o, sama e. Kemudian lagi satu partikel ya itu ya. Kenapa ini dibilang penting? Karena dengan mengetahui ini semua, partikel ini semua, dan belajar sudah sampai bab 10, itu targetnya siswa itu sudah bisa kayak membuat kalimat yang sederhana. Maksudnya dalam sederhana itu dalam bahasa Indonesia sudah ada komponen SPOK-nya. Ya, tentu kalau bahasa Jepang susunannya beda ya. Kemudian bisa juga untuk membuat dia jadi lampau, tidak lampau, atau negatif lampau ya. Karena bahasa Jepang mengenal sistem lampau dan tidak lampau atau tenses itu ada ya. Yang seperti itu untuk bab 1. Paling tidak ini sampai 10 ya. Paling tidak bab 1 sampai 10 cara kita mengenal buku ini itu seperti itu. Nah, masalah yang paling utama dari buku ini menurut saya itu di bab 14 ya. Bab 14 itu cara sistem kita belajar sudah harus berbeda jadinya ya. Oke, di bab 14 mulai dari bab 14 ke depan ya, itu cara belajarnya agak beda. Di setiap kata kerja. Nah, ini kalau kalian perhatikan di bab 14 ya. Ini ada ini kan, kayak ada angkanya di sebelah kata kerja. Ya. Ini biasanya susunannya adalah yang paling atas itu kata kerja dia. Dalam list kosakata begini ya, itu yang paling atas biasanya kata kerja. Kalau ada mas-mas-masnya itu ya. Itu dari bab 14 ke depan itu ada seperti ini, ada angka di sini. Nah, ini maksudnya adalah biar kita belajar yang namanya pembagian grup kata kerja. Itu mulainya dari bab 14. Nah, coba kalau dilihat dari bab 13 ya, ada enggak kayak gitu? Ada enggak dia angka kayak gitu? Sepertinya tidak ada. Ya. Nah, kan enggak ada kan? Asobimas, oyogimas, mukaimas, enggak ada angkanya. Begitu masuk bab 14, kosakata-kosakata baru ini akan ada angkanya. Nah, jadi di sini kalian juga harus ini ya, kosakata di bab sebelumnya, sebelum bab 14 itu kita harus coba dia kelompokkan juga ke dalam grup berapa? Grup 1, 2, atau 3. Nah, gitu. Ya. Harus dikelompokkan bab grup 1, 2, atau 3. Kemudian ini. Di bab 14 ini kita akan belajar mulai yang namanya perubahan kata kerja, tapi dia hampir total berubahnya, ya.
Kalau kemarin, kalau di bab 1 sampai 10 atau bab 12 mungkin, pokoknya sebelum bab 14, kata kerja yang akan kita pelajari itu baru sebatas bentuk mas saja. Maseng, masta, maseng desta, mas gitu ya. Selalu begitu. Nah, di sini kita akan mulai belajar kata seperti ini. Contoh mate kudasai. Nah, ada mate ya, mate. Itu artinya kata kerja entah apa, kata kerja machimas ya. Itu artinya kata kerja machimas diubah ke bentuk T. Nah, kenapa harus bentuk T? Karena kita mau merangkainya dengan kudasai gitu misalnya ya. Jadi ada beberapa pola kalimat dalam bahasa Jepang itu mengharuskan kata kerjanya itu berubah ke bentuk-bentuk tertentu baru bisa dirangkai. Dalam case ini bab 14 baru bentuk T saja. Kita rangkai dengan kudasai. Berarti nanti di bab ke depan itu ada lagi ngerangkai bentuk T tapi bukan dengan kudasai. Atau bentuk ngerangkai kudasai tapi bukan dengan bentuk T, bentuk yang lain. Ada seperti itu ya. Akarnya dari bab 14 kita harus hafal pembagian grup kata kerja. Nah, di sini dijelaskan di bab 14-nya pada Rengshu A ya. Pokoknya setiap bab kalau ada Rengshu A-nya itu tabel begini, 1, 2, 3, itu berarti kita harus menghafal kata kerja itu golongan 1, 2, atau 3 berikut perubahannya. Dan pasti ada yang namanya bentuk yang spesial. Maksudnya pengecualian itu seingat saya hampir selalu ada ya. Ini ada grup 1, 2, 3 di sini. Di sini kita akan belajar mengenai merubah kata kerja di bab 14 ke bentuk T ya. Kurang lebih seperti ini. Saya mungkin akan bikin video khusus per bab mengenai buku ini ya. Jadi mungkin kita akan bedah lebih dalam di sana. Nih saya sekilas saja. Nah, di sini bentuk T ya. Ada grup 1, 2, 3 ini harus hafal. Karena nanti konjugasinya itu bukan hanya bentuk T saja. Ada bentuk lain-lain lagi. Nah, kalau misalnya kalian itu tidak hafal atau agak ragu mengenai bentuk T-nya benar apa enggak, itu bisa dicek di buku yang versi bahasa Indonesia di halaman paling belakang ya. Di halaman paling belakang itu ada list kosakata. Tapi ya seperti tadi dia semua pakainya hiragana dan katakana. Jadi jangan ngarep akan bisa ketemu gini ya. Yang versinya versi biasa. Nggak ada itu. Nah, itu di bagian paling bawah ada kata-kata kayak begini. Ada tabel begini ya. Kata benda ya. Kata benda, kata kerja. Nah, kalau kata kerja itu ada di bagian paling belakangnya ini ya. Halaman berapa itu? Nah, gini. Nah, ini kan tadi kita baru bentuk T saja yang kita pelajari. Nah, di dalam buku ini kita harus mempelajari selain bentuk T, bentuk kamus. Selain bentuk kamus ada bentuk nai, ada bentuk ta juga. Ya, ini adalah akar ketika nanti kita mau ngubah kata kerja ke tingkat yang lebih advance lagi. Lebih beda lagi ya. Itu adanya di buku yang Minano Nihongo 2. Tapi sebelumnya harus dipelajari dulu ini ya. Yang jelas begini. Kalau dijabarkan mungkin gini ya. Kata kerja grup 1 punya bentuk T, bentuk kamus, bentuk nai, bentuk ta. Grup 2, kelompok 2 ya maksudnya. Itu juga sama. Bentuk kamus, bentuk nai, bentuk ta. Kelompok 3 juga sama ya. Punya bentuk kamus, bentuk T, dan bentuk ta. Nah, kalau misalnya ragu-ragu, lihat aja di bagian belakang sini. Jadi kurang lebih seperti itu kalau pakai buku Minano Nihongo 1 ya. Mungkin saya akan buat lagi yang buat versi Minano Nihongo 2. Yang satu itu jadi susahnya gini ya, di bab 14. Kalau bab 1 sampai 10 itu ibarat kita dikenalin partikel aja dulu. Dikenalin partikel dengan tujuan biar kita bisa membuat kalimat ya seperti SPOK lah, kalimat yang utuh ya. Ada subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, dari bab 14 baru kita yang sebelum-sebelumnya kalau baca kosakata itu cuma tinggal ya baca aja. Ini artinya ini. Kata kerja ini artinya ini. Ya. Kemudian di bab 14 mulai kata kerja ini masuk grup ini.
bentuk T-nya begini, bentuk nai-nya begini, bentuk ta-nya begini. Nah, gitu ya. Itu grup 1 doang. Nah, grup 2 bentuk nai-nya begini, bentuk ta-nya begini. Oh, ini kata kerja masuk grup 3, bentuk T-nya begini, bentuk nai-nya begini. Nah, itu ya. Ini akar dari segala ini ya. Konjugasi mungkin ya, pembagian grup kata kerja itu. Biasanya itu yang amat menyulitkan para pembelajar. Tapi karena tadi di belakang itu sudah ada listnya, jadi saya rasa bisalah diakal-akalin ya, diapalin dari sana. Itu untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau penjelasan saya berbelit-belit. Silahkan subscribe untuk yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.